Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawilujengan. Barudak tepang deui sareng ibu ini dina pangajaran bahasa Sunda semester anu kadua. Dina semester ieu urang kawitan ku materi mengenai dongeng. Materi mengenai dongeng atau dongeng mungkin sudah kalian kenal atau sudah kalian tahu bahwa dongeng dalam bahasa Indonesia atau dongeng secara umum atau baik dari segi bahasa adalah sama. Coba perhatikan pengertian dongeng ini. Dongeng nyaeta carita rekaan anu diwangun dina basa lancara atau prosa sumebar secara lisan ti hiji jalma ka jalma liana. Dongeng adalah cerita rekayasa yang dibentuk atau disusun dalam bahasa atau kalimat bebas atau istilahnya bisa disebut dengan prosa. Kalimat bebas maksudnya coba kalau dibandingkan dengan puisi, beda cara penulisannya. Tapi kalau ketika dongeng, cerpen, novel itu disebut karya prosa atau disusun dalam bentuk kalimat, paragraf atau wacana. Bagaimana cara menyampaikannya? Zaman karena dongeng adalah merupakan cerita lama dan waktu dulu belum ada alat tulis seperti kertas atau pulpen atau pensil. Jadi cara menyampaikannya yaitu atau menyebarnya secara lisan dari satu orang ke orang lain atau ke orang lainnya ya. Itu mengenai pengertian dongeng. Berikutnya papasingan atau jenis dongeng. Yang pertama fabel, yaitu dongeng yang menceritakan tentang kehidupan para binatang atau tokoh-tokohnya bisa termasuk binatang. Itu ya seperti kancil, buaya, harimau dan sebagainya atau misalnya ular, pokoknya sejenis binatang. Yang kedua jenis dongeng parabel yaitu dongeng yang menceritakan tentang manusia yang kelakuannya tidak umum atau berbeda dengan karakter dongeng manusia biasanya. Contohnya seperti Kabayan kalau Jawa Barat atau Serana Abu Nawas ya. Yang ketiga jenis atau papasingan dongeng yaitu sasakala atau legenda, yaitu dongeng yang menceritakan mengenai kejadian sebuah tempat. Contohnya mungkin yang sudah kalian kenal yaitu Malin Kundang atau Tangkuban Parahu. Yang keempat adalah dongeng sage yang kaitannya dengan sejarah. Yang keempat mite yang kaitan dengan kepercayaan atau kepercayaan masyarakat atau makhluk gaib seperti dongeng contohnya Nyi Roro Kidul. Lalu ciri-ciri dongeng yang pertama atau anu kahiji sumebarna secara lisan. Seperti yang ibu sampaikan sebelumnya bahwa dongeng merupakan cerita lama, jadi zaman dahulu sesuai dengan kondisi bahwa belum ada peralatan yang canggih, jadi cara menyampaikan sebuah karya yaitu secara lisan dari orang ke orang lain. Yang kedua anonim itu atau tidak pernah dicantumkan pengarang atau penciptanya. Anu katilu menggunakan bahasa lancaran, maksudnya menggunakan kalimat bebas gitu seperti bentuk kalimat, paragraf, wacana atau istilah lainnya disebut prosa. Yang anu kaopat eusina pamohalan bahasa Sunda dalam bahasa Indonesianya tidak masuk akal. Contohnya, kenapa dongeng disebut pamohalan atau tidak masuk akal? Contohnya yang misalnya dalam dongeng fabel binatang bisa bicara, binatang berperilaku seperti manusia, atau manusia bisa hilang atau bisa terbang. Itu contoh kenapa dongeng disebut pamohalan. Anu kalima ukurannya atau ceritanya relatif pendek seperti contohnya cerpen. Tapi jelas ada perbedaan antara dongeng dengan cerpen walaupun ukuran ceritanya sama-sama pendek atau singkat. Anak-anak sekalian, yang berikutnya adalah unsur-unsur dongeng. Terdapat 5 unsur. Yang pertama adalah jejer atau tema atau ide pokok. Jadi
bukan judul ya. Jadi dalam sebuah unsur-unsur karya sastra atau karya lainnya tidak terdapat judul, tapi yang pertama atau yang utama adalah jejer atau tema. Nah, di sini contoh jejer atau tema yaitu ada yang bertemakan sosial, ada keagamaan, ada yang horor, atau ada yang temanya lucu atau guyon. Contoh yang bertema atau yang ada jejernya lucu yaitu kalau membaca dongeng mengenai tokoh si Kabayan. Nah, itu biasanya di sini ada beberapa kejadian yang lucu gitu. Yang berikutnya bagaimana kalau yang bertemakan horor? Contohnya menceritakan atau cerita dongeng-dongeng tentang alam gaib. Seperti contoh tadi Nyi Roro Kidul. Nah, itu biasanya ceritanya horor. Atau yang bertemakan sosial. Misalnya dongeng fabel tuh yang tokoh-tokohnya tentang kehidupan para binatang. Di sana ada tokoh yang punya karakter, misalnya suka menolong sesamanya ya sama binatang gitu kalau dongeng fabel. Ada yang tokoh yang suka licik gitu, ada tokoh yang cerdik misalnya. Nah, itu biasanya bertemakan sosial ya. Nah, kalau tema keagamaan biasanya terdapat dalam dongeng yang isinya tentang sejarah ya tuh. Yang berikutnya adalah latar. Latar ada dua, yaitu ada latar tempat dan latar waktu. Nah, ini kaitan dengan tempat kejadian dalam sebuah dongeng biasanya disesuaikan dengan tema atau ide pokok. Nah, tempat dan waktu, kalau misalnya itu dongeng yang temanya horor, nah bagaimana kesesuaian tempat dan waktu kejadian? Kalau itu ceritanya horor, apakah tempatnya misalnya harus tempat yang angker, waktu juga biasanya kalau waktu yang angker atau yang menakutkan itu di malam hari ya kan, tuh contohnya ya. Jadi sekali lagi tempat dan waktu kejadian biasanya disesuaikan dengan ide pokok dongeng tersebut. Yang ketiga adalah tokoh atau palaku. Ada palaku, nanti ada dua macam tokoh dari segi perannya. Nah, ini ada peran utama, ada peran tambahan. Lalu dari segi karakter ada ada yang protagonis, ada yang antagonis. Nah, tokoh dalam dongeng berbeda dengan tokoh cerita lain seperti cerpen atau novel. Dalam dongeng, benda-benda mati bisa menjadi tokoh. Contohnya hewan, bebatuan, tanah, dedaunan. Dalam dongeng bisa menjadi tokoh karena ciri khas dongeng seperti yang Ibu sampaikan tadi yaitu terdapat hal yang tidak masuk akal atau pamohalan. Itu ciri khas dongeng ya. Makanya tokoh juga ya mungkin tidak masuk akal di sini. Seperti bebatuan bisa jadi tokoh, binatang bisa jadi tokoh itu ya. Yang keempat, galur atau rangkaian kejadian atau skenario. Alurnya ada alur maju, alur mundur dan campuran tuh ya. Yang kelima, unsurnya yaitu amanat. Amanat itu pesan atau hikmah yang ada di dalam isi dongeng. Jadi hikmah atau kebaikan apa yang terdapat di dalam isi dongeng. Kalau kita melihat tokoh yang protagonis, nah apa yang kita rasakan, apa yang kita nilai ya. Tapi kalau kita yang melihat tokoh yang antagonis, yang jahat, suka menyakiti orang lain misalnya. Nah, bagaimana di akhir ceritanya gitu. Orang yang baik hati, pinter, suka menolong, bagaimana di akhir ceritanya. Tapi kalau orang yang suka jahil, suka licik, suka bohong misalnya, bagaimana di akhir ceritanya. Nah, ini ada di dalam pesan atau amanat. Itulah penjelasan singkat mengenai dongeng. Mungkin nanti Ibu akan sampaikan tulisan ringkas atau Ibu akan sampaikan rangkuman mengenai dongeng. Sebetulnya secara lengkap ada di buku paket. Dan untuk pertemuan kali ini belum ada tugas atau latihan yang Ibu sampaikan. Kalian pelajari dulu. Minggu depan di PJJ berikutnya baru akan Ibu sampaikan langkah-langkah apa yang harus kalian kerjakan. Terima kasih.
Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.